Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan. Beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia. Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan. Beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia.
Halo, selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan, dan Sobat Republik Investor. Selamat datang dan terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara M-Talk ini, Emiten Talk Republik Investor bersama PT Waskita Karya Persero Tbk yang lebih kita kenal dengan kode sahamnya yaitu WSKT ya teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Alvin Wendy selaku moderator sekaligus host yang nantinya bakal membantu jalannya acara ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya menggantikan Pak Indra Wardana yang sebelumnya mengalami kendala, ada gangguan dan harus saya gantikan ya, ada kesibukan mendadak. Namun saya harap sih tidak mengganggu untuk dalam tujuan webinar ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa nih, Bapak Ibu sekalian, yaitu Bapak Destiawan Suwarjono selaku Presiden Direktur dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang nantinya akan bersama dengan tim ya akan menyampaikan paparan materi seputar kinerja perseroan dan juga rencana perseroan ke depannya. Nah, tema webinar pada malam hari ini yaitu adalah prospek saham Waskita menjelang dimulainya IKN dan prospek besar lainnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai prospek Waskita, boleh banget untuk langsung aja bertanya di kolom komentar. Nanti biar tim screening lalu biar bisa dijawab oleh tim dari Waskita ya teman-teman. Oke, sepertinya ini Bapak Destiawan sudah join nih Pak. Halo Bapak Destiawan. Selamat malam, Mas Alvin. Selamat malam Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Sahabat Republik Investor dan para investor yang hadir pada malam hari ini. Salam sehat buat kita semua. Siap Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Semoga selalu baik. Alhamdulillah. Ya. Oke. Mudah-mudahan perekonomian ini segera pulih ya, supaya para investor ini juga semangat nih menawarkan sahamnya di market. Betul Pak, betul. Iya. Gimana Pak untuk tim dari Waskita? Apakah sudah siap untuk memaparkan materi? Sepertinya sebagai investor udah menunggu nih. Ya. Oke. Langsung aja. Oke Pak, boleh Pak. Oke, baik. Pak. Ya. Terima kasih Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para investor, khususnya sahabat Republik Investor. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktunya pada malam hari ini berkenan untuk mengikuti live webinar M-Talk yang diselenggarakan oleh Republik Investor bersama dengan Waskita Karya Persero Tbk. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan dengan suasana yang ya mulai dingin ya karena banyak hujan ini. Nah, mudah-mudahan ya para investor masih tetap bergairah ini untuk mencari-cari potensi company yang bagus itu dipilih. Ya, mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi yang baik pada para investor tentang bagaimana perkembangan Waskita Karya. Nanti untuk paparan sekilas tentang Waskita Karya akan disampaikan oleh Investor Relation Alvina ya, yang sudah disiapkan materinya, dan sebagai pembuka saya ingin menyampaikan bahwa Waskita memang mengalami kondisi yang sangat tidak baik pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Nah, untuk itu Waskita berupaya untuk melakukan penyehatan kembali. Ya, dan ada 8 langkah, 8 stream menyehatkan Waskita yang kami mulai laksanakan di tahun 2021, di triwulan 3 2021. Termasuk diantaranya adalah restructuring, terus kemudian kerjasama strategik dengan para investor terkait dengan pengambil alihan ruas-ruas tol Waskita yang telah selesai. Nah, tren saat ini ya, yang ada adalah kinerja Waskita ya mulai menunjukkan perubahan dan trennya adalah tren ke arah positif. Ini yang membuat kami manajemen semangat ya untuk terus mendorong dan membawa Waskita untuk kembali
mendapatkan kinerja yang bagus ya, dan performa yang baik, sehingga para shareholder kembali ya, bergairah dan kembali semangat untuk mendukung waskita. Ya, kami juga memohon doanya supaya kondisi yang ada ini terus membaik, baik ekonomi global, perekonomian nasional, yang tentunya juga akan berdampak pada bisnis waskita. Dan harapan kami adalah program infrastruktur masih terus dikembangkan atau menjadi bagian utama dari program pemerintah ya, ke depan, sehingga ya, bisnis infrastruktur jasa konstruksi khususnya akan terus berkembang. Nah, ini sebagai pembuka, nanti Mbak Alvina akan menyampaikan bagaimana kondisi waskita saat ini dan kondisi target kami ke depan. Demikian sebagai pembuka, Mas Alvin. Terima kasih. Nanti kita sambil diskusi ya, apa yang ini akan kami usahakan untuk bisa bicara. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Istiawan atas pembukaannya, Pak. Oke, selanjutnya mungkin sebelum pemaparan materi dari Investor Relation, mungkin saya sebelumnya bakal membacakan terlebih dahulu Bapak ya untuk rundown-nya pada malam hari ini. Kurang lebihnya nanti untuk pemaparan materi ya dari jam 19.35 atau 40 kurang lebih sampai jam 20.00 ya. Jadi kurang lebih waktunya 20 sampai 35 menit. Nah, sebelum itu kita ingin foto bersama dulu Pak, biar di awal biar fresh sebagai dokumentasi kita bersama. Oke, tim dipersilakan untuk mengambil screenshot, dan teman-teman yang belum on cam boleh banget untuk langsung on cam ya, biar langsung ke screen capture, nanti bisa diposting di Instagram Waskita dan juga Republik Investor. Oke, ditunggu ya teman-teman yang belum on cam, dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu. Oke, gimana tim? Udah siap? Vin, masih mute, unmute. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Alvina Kusumawardani, saya Investor Relations PT Waskita Karya Persero Tbk. Untuk paparan malam ini, saya akan dibantu oleh tim dari IR untuk share screen. Mungkin Mas Albert boleh ditolong. Oke, mungkin bisa langsung next slide untuk mempersingkat waktu. Nah, sekilas tentang Waskita Karya, untuk refresh saja, kami adalah perusahaan yang berdiri tahun 1961 melalui proses nasionalisasi perusahaan asing yang awalnya bernama Volker Annemiek Maatschappiij. Lalu tahun 2012 kita sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2012 dengan menerbitkan saham baru sebesar 1,2 triliun. Lalu sampai dengan 2015 pada Juni kami telah berhasil menyelesaikan aksi korporasi dengan menerbitkan saham baru total nilai sebesar 5,3 triliun. Tahun 2016 anak perusahaan kami yaitu PT Waskita Beton Precast juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui IPO pada tanggal 20 September 2016 sebesar 5,2 triliun. Ini merupakan salah satu IPO terbesar di Indonesia. Lalu tahun 2021 yaitu kemarin kami juga telah selesai melakukan aksi korporasi dengan menerbitkan saham baru atau right issue dengan total nilai 9,4 triliun. Next. Nah, ini merupakan manajemen perseroan. Di sini hadir bersama kami yaitu Bapak Destiawan Suwarjono selaku Direktur Utama. Lalu kami juga ada Pak Wiwi Suprihatno, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Pak Mursyid, Direktur HCM, Pak Septiawan Andri Purwanto, Direktur Business Development, Pak I Ketut Pasek Senjaya Putra, Director of Operation 1, Pak Bambang Rianto, Director of Operation 2, dan juga Pak Warjo, yaitu Director of Operation 3.
Next. Nah, ini adalah kinerja saham waskita. Dapat kita lihat bahwa struktur kepemilikan waskita saat ini yaitu di 75% pemerintah dan publik di 24,65%. Hal ini merupakan hasil dari right issue kami di awal tahun 2022 ini, yang kami berhasil mendapatkan proses sebesar 1,5 triliun. Lalu untuk market cap saat ini kami di posisi 15,8 triliun. Berdasarkan kinerja saham bisa kita lihat bahwa sampai dengan bulan Mei tahun 2022 dan bulan Juni 2022 kinerja saham waskita cukup mencatatkan nilai yang sangat baik, yaitu perlahan meningkat, dan kami harapkan kinerja saham waskita ini sampai dengan akhir tahun dapat terus meningkat seiring dengan adanya sentimen positif mengenai IKN dan juga perolehan nilai kontrak baru waskita. Next. Untuk struktur grup juga tadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kami dimiliki 75% dari pemerintah dan publik yaitu di 24,6%. Kami memiliki 4 direct subsidiary yaitu PT Waskita Beton Precast, PT Waskita Karya Realty, PT Waskita Karya Infrastruktur, dan juga PT Waskita Toll Road. Untuk perubahan struktur kemarin dikarenakan kami telah berhasil melakukan transaksi dengan INA, maka khusus untuk PT Waskita Transjawa Toll Road sekarang hanya memiliki satu anak usaha, yaitu PT Transjawa Paspro Jalan Tol, yaitu BUJT yang memanage Jalan Tol Pasuruan Probolinggo. Next. Nah, ini adalah lini bisnis dari Waskita Karya, bahwa bisa kita lihat bahwa untuk core bisnis waskita itu masih di konstruksi, di mana kontribusi terhadap pendapatan usaha kami ada di level 89%. Lalu untuk mendongkrak kinerja konstruksi kami, maka kami melakukan sebuah aktivitas investasi yang paling mayoritas yaitu di jalan tol melalui anak usaha kami, Waskita Toll Road. Lalu kita juga melakukan investasi pada proyek-proyek properti dan realty melalui anak usaha Waskita Karya Realty, dan juga proyek-proyek non jalan tol dan juga non properti seperti PLTMH atau juga proyek-proyek EPC lainnya melalui Waskita Karya Infrastruktur. Lalu selama masa konstruksi maka proses supply material akan juga dilakukan oleh anak usaha kami, yaitu seperti contohnya beton pracetak disuplai oleh PT Waskita Beton Precast, dan juga baja yang disuplai oleh PT Waskita Karya Infrastruktur. Untuk baja ini biasanya kami gunakan untuk toll road guardrail dan juga proyek tower transmisi. Next. Untuk proses bisnis sendiri, ini merupakan proses bisnis waskita yang sudah proven dan sudah berkali-kali kami lakukan, di mana yang pertama itu adalah anak usaha kami akan berkontribusi pada perolehan nilai kontrak baru melalui investasi. Lalu dari investasi tersebut, maka kita akan mendapatkan pekerjaan konstruksinya yang akan mendongkrak nilai kontrak baru kami. Selain dengan investasi, kita juga melakukan lelang konvensional, di mana kita berpartisipasi pada lelang-lelang lelang proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun BUMN. Selama masa konstruksi, untuk penyediaan bahan baku kami disupport juga dengan anak usaha kami untuk material seperti beton pracetak, ready mix, steel, dan juga heavy equipment untuk mendukung proyek konstruksi perusahaan. Setelah masa konstruksi selesai, maka kami akan menyerahkan proyek tersebut kepada owner sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Nah, khusus untuk proyek jalan tol, untuk apabila sudah selesai kami lakukan konstruksinya, maka kami akan melakukan operasi, namun hanya untuk beberapa saat sampai dengan nanti tol tersebut sudah siap untuk kami lakukan strategic partnership dengan investor asing maupun lokal. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk meningkatkan ekuitas yang akan digunakan untuk kami dapat memperkuat posisi ekuitas dan juga dapat berinvestasi pada proyek-proyek jalan tol baru. Next. Nah, untuk 8 stream penyihatan keuangan waskita ini, kita sudah melakukan 8 program untuk penyihatan keuangan ini sejak tahun 2020.
Dari sini saya bisa update sedikit yaitu mengenai penyertaan modal negara dan juga rights issue. Di mana tahun 2021 kemarin kami telah menerima PMN sebesar 7,9 triliun dan juga kami telah menerima porsi publik dari rights issue tersebut sebesar 1,5 triliun. Lalu untuk PMN 2022 sudah melalui persetujuan DPR Komisi 6. Kemarin kita sudah hearing dengan Komisi 11. Lalu saat ini juga telah dibentuk tim privatisasi yang terdiri dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, juga Kementerian Perekonomian. Lalu yang saat ini sedang kami lakukan adalah kami masih menunggu penerbitan PPPMN 2022 yang kami targetkan akan kami terima di tanggal 16 September 2022. Dan juga kami akan melakukan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa di akhir September 2022. Next. Nah, untuk slide ini yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Waskita saat ini sedang mencoba untuk memperbaiki posisi kasnya, di mana pada saat kami menerima kas, maka kas tersebut akan kami lakukan untuk melakukan pembayaran kewajiban finansial. Dapat lihat di slide bahwa untuk kinerja tranche A dari plafon 13,72 kita sudah melakukan pembayaran sebesar 1,1. Lalu untuk tranche B dari pinjaman Waskita dari plafon 15,5 triliun kami juga sudah melakukan pelunasan sebesar 1,3. Begitupun juga dengan KMK penjaminan yang kami terima akhir tahun lalu, kami dari 7,9 triliun kami sudah melakukan pelunasan sebesar 2,8. Dari sini kami berharap bahwa kas yang kami terima ke depannya dapat kami gunakan untuk pembayaran dan juga mengurangi level-level utang Waskita Group. Nah, untuk alternatif fasilitas pendanaan itu sendiri kami ada beberapa, di mana kami banyak mengajukan KMK penjaminan, lalu kami juga akan mengeluarkan obligasi dan sukuk. Kami juga masih memiliki revolving tranche A dari restru yang kemarin kami lakukan, lalu kami juga ada dana dari rights issue, PMN, dan juga project financing. Dari sini maksudnya adalah pemerintah sudah menjamin Waskita melalui PMN, APBN, APBD, dan juga fasilitas pendanaan dan surat berharga lainnya untuk menjamin bahwa Waskita dapat menyelesaikan proyek strategis nasional yang saat ini kami kerjakan. Untuk strategi pencapaian kinerja tahun 2022, terkait dengan kolektibilitas piutang, tahun ini kami menargetkan cash in dari termin proyek itu sebesar 10 triliun, yang mana saat ini kami telah mencapai 65% dari target. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan kas perusahaan untuk dapat menurunkan level utang dan juga dapat kita gunakan untuk working capital proyek dan juga biaya operasional. Nah, untuk collection dari piutang-piutang dan juga termin-termin ini juga kita lakukan baik dalam jalur litigasi dan juga non-litigasi. Lalu yang kedua adalah kami mencoba untuk melakukan akselerasi penyerapan PMN 2021, di mana sampai dengan bulan Juli 2022 kami telah memberikan alokasi PMN, menggunakan alokasi PMN sebesar 44,6%. Di mana sisa dana PMN ini yang tersisa adalah 4,4 triliun. Dan kami harapkan penyerapan PMN ini dapat kami lakukan dan juga kami akselerasi sampai dengan akhir tahun 2022. Nah, dengan adanya PMN dan juga kolektibilitas dari termin-termin ini, kami harap kondisi kas perseroan juga akan semakin baik ke depannya dan juga akan dapat membantu perseroan untuk mengurangi level utang dan juga biaya working capital proyek-proyek agar selesai sesuai dengan rencana. Next. Untuk nilai kontrak baru sampai dengan bulan Juli 2022, kami telah membukukan sebesar 9,9 triliun, di mana mayoritas merupakan infrastruktur konektivitas. Ini berasal dari proyek-proyek jalan tol, dan juga jembatan. Lalu 9,8% juga proyek-proyek anak usaha, 9% infrastruktur air, yang juga sisanya yaitu gedung EPC. Untuk by owner sendiri, kami juga mayoritas masih berasal dari pemerintah, lalu swasta, dan juga pengembangan bisnis.
Untuk winning rate, kami juga telah mencapai perlahan-lahan mencapai winning rate yang di level normal, di mana tahun lalu juga sempat turun karena memang kondisi finansial WAS kita yang masih sulit, tapi sudah mulai perlahan membaik. Kapabilitas juga mulai membaik, maka dari itu kemampuan kami memenangkan tender pun juga akan lebih baik. 5 kontrak baru besar WAS kita di 3 bulan terakhir ini ada beberapa, yaitu ada Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM dengan nilai kontrak baru sebesar 326 miliar. Lalu kita juga ada Jalan Nasional Oekuse 322 miliar. Lalu ada baru-baru ini kami menangkan yaitu Basic Structural Construction for PT Aman Mining Area di Nusa Tenggara Barat sebesar 300 miliar. Ada bendungan TMF juga sebesar 270 miliar dan juga Yellow Bridge Palu Sulawesi Tengah sebesar 202 miliar. Lalu kontribusi WAS kita dalam pembangunan IKN itu apa aja sih? Kita saat ini bulan Agustus kemarin kita telah memenangkan 2 proyek IKN, yaitu yang pertama adalah proyek Jalan Lingkar Sepaku, yaitu dengan nilai kontrak sebesar 181 miliar, dan juga proyek jalan tol segmen Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sebesar 2,2 triliun. Next. Untuk investasi jalan tol WAS kita, dikarenakan memang kita fokusnya adalah untuk membuild, operate, dan juga melakukan strategic partnership, maka saat ini WAS kita masih memiliki 12 jalan tol dengan total panjang sebesar 843 km, di mana 77% masih tahap konstruksi dan 23% sudah beroperasi penuh dan juga beroperasi sebagian. Next. Nah, untuk kinerja LHR sendiri saat ini juga sudah mencapai posisi pre-COVID, di mana kami sudah mencapai 98% dari LHR rata-rata waktu sebelum adanya COVID-19. Faktor pendukungnya adalah di mana beberapa ruas tol tersebut sudah beroperasi secara penuh dan juga parsial, lalu juga adanya pelonggaran PPKM dan juga mobilisasi masyarakat yang meningkat, yaitu dari mudik dan juga hari-hari besar lainnya. Untuk proyek berjalan, saat ini kami tengah mengerjakan 95 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana mayoritas adalah merupakan proyek-proyek infrastruktur konektivitas, lalu EPC industri anak perusahaan 23%, infrastruktur SDA juga 21%. Ini juga merupakan fokus dari pemerintah untuk kedepannya untuk meningkatkan ketahanan air, sesuai juga dengan interview Pak Presiden Jokowi pada tanggal 17 Agustus bersama dengan TV One, dan juga sisanya adalah proyek gedung. Next. Nah, ini merupakan beberapa proyek prestisius Wasita Karya. Kita ada Bendungan WC Kampung, ada renovasi Masjid Istiqlal, ada Bendungan Tapin, kita juga mengerjakan transmisi 500 kafe, tol Kayu Agung Palembang Betung, dan juga tol Krian Legundi Bunder Manyar. Next. Dan tambahan lagi kita juga mengerjakan tol Cimanggis Cibitung, ada tol Bocimi, Batang Semarang, LRT Sumatera, dan juga Wisma Atlet Kemayoran. Next. Untuk kinerja keuangan, kita bisa lihat bahwa per Juni kami telah mencatatkan nilai yang cukup baik, di mana untuk pendapatan usaha kami telah ada peningkatan sebesar 30% year on year dibandingkan dengan Juni tahun lalu. Lalu untuk pendapatan lain juga kami meningkat 2,8%. Laba rugi kita juga naik 30%. Beban keuangan menurun 3%. Ini dikarenakan kami telah menerima approval untuk restrukturisasi utang dengan 21 lender. Ini juga merupakan bentuk support para lender dan juga pemerintah terhadap program perbaikan kinerja dan keuangan WAS kita. Lalu laba bersih pun juga meningkat secara drastis, yaitu 90% dibandingkan dengan Juni 2022. Next. Nah, untuk outlook sendiri tahun 2022 ini kami berencana untuk mendapatkan kembali dukungan pemerintah berupa fasilitas sindikasi sebesar 1,7 triliun. Lalu kami juga akan menerbitkan obligasi dan sukuk sebesar 3 triliun, dan juga kami juga akan mendapatkan PMN sebesar 3 triliun.
Lalu untuk beban keuangan, kami menargetkan dapat mengurangi beban keuangan sebesar 3 triliun, dan ini juga salah satu hasil dari adanya MRA dan juga usaha kami untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban finansial kami kepada lenders. Untuk laba rugi bersih, kami juga berusaha untuk dapat mengurangi kerugian secara signifikan, dan jika memang kinerja kami pada triwulan 3 dan triwulan 4 juga membaik, maka kami juga harapkan kami dapat mencatatkan laba dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu strategic partnership, kita juga menargetkan 4 jalan tol. 3 jalan tol sudah kami lakukan, masih sisa 1 lagi, diharapkan triwulan 4 ini dapat segera berjalan. Lalu untuk posisi keuangan, kami targetkan posisi debt to equity ratio di 2-3 kali, dan juga nilai kontrak baru di 25-30 triliun. Untuk kedepannya, kami berharap beban keuangan pun juga di level 2 triliun, menurun 30% year on year. Ini juga sama, dikarenakan kami juga berusaha untuk melakukan pembayaran kewajiban finansial, dan juga tentunya dengan adanya pembayaran pinjaman, dan juga kas kami juga makin kuat, jadi kami juga tidak banyak mengajukan pinjaman-pinjaman kepada bank. Lalu untuk laba rugi bersih juga kami sudah menargetkan tahun 2023 kami akan mencatatkan laba, dikarenakan juga adanya PMN 2021-2022 dan juga program-program penyihatan keuangan waskita yang sudah berjalan selama 2 tahun. Diharapkan efeknya juga sudah mulai terlihat di 2023. Jadi kami berharap tahun 2023 sudah mulai ada turnaround-nya. Lalu strategic partnership kami targetkan di 5 jalan tol sampai dengan 2025. Posisi keuangan pun juga semakin sehat, yaitu di posisi debt to equity ratio 1-2 kali, dan juga nilai kontrak baru kami targetkan 30-35 triliun. Next, saya rasa sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Alvina sebagai tim Investor Relation dari PT Waskita Karya Persita Tbk yang udah memaparkan materi dengan sangat lugas dan jelas sekali. Oke, sekarang giliran nih untuk pertanyaan dari sobat investor sekalian. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih, Bu ya. Yang pertama mungkin ada dari Pak Bambang. Izin bertanya, bagaimana progres restrukturisasi WSBP dan sampai seberapa jauh pengaruh restrukturasi WSBP terhadap keuangan waskita, dan bagaimana cara waskita hitung ulang nilai proyek berkenaan terhadap kenaikan bahan-bahan material karena kenaikan BBM, dan bagaimana rencana waskita mencetak laba serta perkiraan kapan waskita bisa membukukan laba seperti BUMN karya yang lainnya. Seperti itu. Mungkin bisa langsung jawab, Kak. Oke. Baik, terima kasih Mas Alvin. Nanti mungkin Mbak Alvina bisa nambahkan. Jadi antara induk dan anak, ya karena waskita menjalankan program restrukturisasi, jadi kami pisahkan jadi antara kewajiban induk dan anak. Jadi permasalahan WSBP ditangani ya dalam program restrukturisasi juga. Ya, termasuk juga dari hasil PKPU yang sudah diputus, tapi masih ada kasus hukumnya, yaitu ada salah satu yang lender yang mengajukan kasasi. Nah, ini diharapkan di bulan ini akan inkrah, sehingga program restru Waskita Beton Precast itu bisa berjalan dengan baik. Dan tidak ada cross default antara WSBP dan induk, sehingga program-program restru yang ada di induk ini bisa dijalankan dengan baik tanpa terganggu oleh Waskita Beton Precast. Dan Waskita Beton Precast dalam program untuk juga restrukturisasi. Nah, mudah-mudahan ini bisa juga berjalan bersama-sama antara induk dan anak, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan program Waskita bagaimana untuk bisa mencetak laba pada semester 1. Kinerja Waskita adalah positif ya untuk laba. Dan ini yang kami harapkan bahwa di akhir tahun ini dengan upaya keras kami bisa menjaga itu ya, meskipun dalam rencana kerja kami
masih mengalami kerugian. Ya, memang ada upaya maksimal yang kami lakukan, tapi tren dari kinerja keuangan adalah mengarah pada trennya ke atas, mengarah pada positif. Gitu. Ini yang ada kondisi waskita saat ini. Kemudian yang kedua tadi, mohon maaf. Yang kedua mengenai bagaimana rencana waskita bisa mencetak laba serta perkiraan kapan waskita bisa laba seperti BUMN lainnya. Oh ya, jadi dalam Restru kami program Restru itu adalah tahun 2025 ini waskita akan selesai program restrukturisasi, dan rencana laba itu mulai tahun depan ya 2023 dan selanjutnya 2024 dan 2000 dan seterusnya. Tahun ini semester 1 kan waskita sudah mencetak laba, dan tren ini kami jaga supaya ini sesuai dengan program restrukturisasi waskita. Demikian. Oke, baik Pak. Jadi untuk target waskita bisa mencetak laba tersendiri untuk dari Bapak yaitu di nanti ya Pak, jadi di tahun 2023. Tahun depan. 2023. Tahun depan ya. Nah, mungkin kira-kira bisa disebutkan Pak, kira-kira dari proyeksi dari tim sendiri, kira-kira di kuartal berapa kira-kira untuk waskita bisa untuk Bali turnaround Pak, kira-kira Pak. Ya, kami harapkan dengan proyek-proyek IKN yang harus dikejar penyelesaiannya sampai pertengahan tahun 2024, ya, ini akan membantu produksi waskita. Ya, produktivitasnya akan tinggi di situ, ya, karena waktunya yang pendek. Jadi ini yang kami harapkan bahwa di awal tahun depan ini sudah bisa memberikan kinerja yang positif karena produktivitas yang tinggi tadi, ya, dan kemudian penyelesaian tol waskita yang pendanaannya diperoleh dari penyertaan modal negara, ini yang harus juga kami targetkan selesai maksimum di akhir tahun depan, ya. Jadi dengan sisa nilai kontrak yang ada di akhir tahun 2022, ya, untuk tahun 2023 ini mayoritas proyeknya adalah proyek nasional yang produktivitasnya dituntut untuk tinggi. Demikian, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Nah, ini banyak banget mungkin pertanyaan mengenai bahas tentang IKN Pak. Nah, mungkin kita sebelum beralih ke IKN Pak, mungkin ada satu pertanyaan cukup menarik nih dari Kak Hijah Marhama. Nah, dari WSKT sendiri, bagaimana agresivitasnya dalam memperoleh proyek? Apakah ada satu proyek yang pengerjaannya ke depannya yang menjadi yang istilahnya itu gong atau titik balik kebangkitan dari waskita, terutama kita bicarakan selain IKN-nya Pak, ya. Mungkin dari pihak waskita mungkin ada salah satu kunci rahasianya sehingga nanti ke depannya bisa untuk mencetak laba. Mungkin selain IKN adakah proyek-proyek terbaru atau mungkin yang menjadi sebuah katalis positif mungkin untuk waskita ini bisa untuk profit ke depannya, gitu Pak. Ya, jadi selain IKN, waskita tetap fokus pada proyek-proyek konvensional. Ya, jadi saya kelompokkan yang pertama adalah proyek-proyek investasi, penyelesaian ruas-ruas tol tadi. Ya, nah, ini masih cukup besar, ya, produktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah proyek-proyek IKN yang kami sudah peroleh tadi disampaikan, dan ini kami masih mengejar beberapa proyek lagi, dan pemerintah atau dalam hal ini PUPR menargetkan bahwa tahun ini di kuartal ketiga ini itu sudah proses tender dan starting, karena waktunya sangat pendek sekali sampai pertengahan 2024 itu. Ya, jadi ini yang kami kejar untuk meningkatkan produktivitas dan tentunya juga untuk mencetak laba. Nah, kemudian yang ketiga ada proyek-proyek non IKN dan yang non-tol tadi. Ini adalah proyek-proyek yang sekarang masih berjalan, adalah proyek-proyek dari PUPR juga dan APBN seperti bendungan, gitu ya. Kemudian bendungan, wastewater, ya, dan kemudian ada proyek-proyek juga proyek jalan.
Nah, ini terus juga kami kejar untuk, karena ini ada yang single year, jadi selesai ke tahun ini, dan ada yang multi. Gitu. Yang ini juga kami kejar supaya ini bisa memberikan kemampu labaan yang sangat baik. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah waskita mengembangkan bisnis jasa konstruksinya ke luar negeri. Jadi kami baru memperoleh bulan lalu proyek jalan di Timor Leste, ya, yang cukup berarti nilai itu. Ya. Dan ini kami juga mengikuti beberapa tender lagi yang tinggal menunggu pengumuman. Ya, ini Timor Leste cukup baik sebagai sasaran untuk keluar negeri, dan pengalaman yang ada juga memberikan profit yang tinggi, bisa 2 digit dari situ. Nah, kemudian proses overseas lagi yang sudah beberapa kali kami sampaikan dalam proses. Ya, mudah-mudahan di akhir bulan ini sudah bisa signing kontrak untuk proyek jalan di South Sudan. Ya, ini proyek yang nilai sangat besar dengan konsep skema pembayarannya yang bersama-sama dengan Pertamina, dan ini menjadi target utama kami tahun ini. Yang ini kami harapkan juga bisa membooster produktivitas waskita dan juga laba waskita. Gitu, Mas Alvin. Oke, Pak. Siap, Pak. Berarti tadi selain dari IKN, tentunya waskita juga masih punya yang bisa kita bilang kartu as andalan ya, Pak, ya, kecuali IKN. Di antaranya ada proyek strategis nasional seperti membangun bendungan dan juga wastewater, dan juga kita untuk waskita sendiri berupaya untuk ekspansi, di antaranya ke Timor Leste yang potensi profitnya margin itu double digit, dan sudah berekspansi ke South Sudan dengan pembayarannya skemnya bersama Pertamina, yang kalau nggak salah tadi saya juga baca Sudan menjual kepada Pertamina dalam bentuk minyak, dan kemudian minyak menjual ke Indonesia dalam bentuk minyak ya Pak, terus kemudian dibayar ke waskita Pak ya kalau nggak salah. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita akan coba beralih ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini banyak banget Pak yang menanyakan mengenai IKN. Sebelum kita membahas mengenai IKN Pak, mungkin saya akan coba bertanya mengenai kesiapan nih dari waskita sendiri untuk menghadapi proyek-proyek kedepannya. Kan tentunya dalam menggarap proyek IKN yang tentunya kalau nggak salah dananya hampir 300 triliun untuk secara total dari DPR sendiri. Nah, tentunya waskita juga memerlukan sebuah kesiapan dari bentuk permodalan. Nah, kira-kira kedepannya seberapa siap sih Pak dari segi permodalan untuk waskita sendiri guna menyambut IKN yang lebih agresif ke depannya, gitu Pak. Oke. Baik. Yang kami kejar ke depan adalah proyek-proyek konvensional yang saya katakan tadi, adalah proyek-proyek yang pendanaannya APBN, dan juga proyek-proyek yang skema pembayarannya itu seperti biasa adalah ada advance payment, dan kemudian ada termnya dalam bentuk monthly, gitu ya. Nah, ini yang kami akan jaga cash flow-nya, sehingga dengan adanya advance payment bisa kami pakai sebagai modal untuk bekerja. Nah, kemudian monthly-nya ini kami jaga collecting period-nya supaya defisit cash flow-nya ini sekecil mungkin. Ya, ini yang sehingga beban bunga yang ada ini bisa diminimize, dan ini akan membantu untuk menambah profit perusahaan. Ya, jadi ini yang kami perlukan. Jadi kemudian yang kedua terkait dengan sumber daya. Jadi kami sudah menyiapkan tim khususnya untuk IKN ini ya, untuk memanage supaya kualitasnya juga bisa dijaga, dan kemudian juga produktivitasnya juga dijaga karena tuntutannya, dan di sana juga nanti akan simultan ya. Pasti akan banyak kontraktor juga ya, penyedia jasa konstruksi yang bekerja bersamaan. Nah, ini manajemen ini harus kita tata dengan baik, dan kami sudah menyiapkan sejak awal tahun tim gitu ya untuk melakukan persiapan gitu ya, dengan proses pengadaan material. Kalau peralatan, waskita memiliki peralatan yang cukup banyak khususnya untuk proyek-proyek jalan, dan kebetulan startingnya juga dimulai dari proyek jalan, sehingga kami tidak mengalami kesulitan, tinggal memindahkan alat-alat tersebut. Ya, jadi begitu serah terima lahan dilakukan, starting kami bisa melakukan mobilisasi sumber daya, baik peralatan maupun tenaga. Dan tenaga ini kami lakukan
pembinaan sebelum ke sana, juga seleksi terhadap tenaga-tenaga yang akan kami kirim ke sana, sehingga diharapkan pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik dan waktunya sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, juga kualitasnya. Demikian. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, next kita coba untuk fokus nih Pak membahas tentang IKN, karena ini saya lihat ada beberapa banyak, ini ada mayoritas bahasnya mengenai IKN. Nah, ini salah satu proyek terbaik Pak dari Bapak Muhammad Arjuna Haq Skill Wafa mengenai IKN. Jika dibandingkan dengan proyek tahun-tahun sebelumnya, lalu sekarang Waskita dapat proyek IKN. Berapa besar dampak terhadap laporan keuangan dalam presentasi dan apakah naik cukup signifikan? Demikian Pak. Ya, karena kami harapkan dari IKN ini cukup besar nilainya yang kami peroleh, dan tentunya kalau itu perolehannya besar, dan ini akan berdampak ya pada produktivitas penjualan dan kemudian dari profit perusahaan, gitu ya. Nah, ini yang kami kejar. Tapi selain itu, yang tadi saya sampaikan bahwa proyek-proyek di luar negeri yang kami sasar ini juga memberikan kontribusi yang baik. Jadi kami memilih proyek-proyek di luar negeri, tidak asal tender, apalagi yang tender terbuka, yang bebas dengan peserta dari banyak negara. Ini yang kami coba hindari, jaga resiko terhadap kehilangan atau kerugian ini bisa kami minimize atau bahkan kami hilangkan. Ya. Jadi ya cukup material lah untuk proyek IKN ini. Kalau kami nanti anggarannya proses tendernya sudah dilakukan semua dan Waskita mendapat nilai proyek yang signifikan di sana. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini masih seputar IKN lagi nih Pak. Kan kemarin saya sempat baca beritanya bahwa kemarin Waskita juga habis memenangkan tender nih Pak untuk di IKN Toll Road segmen SP Tempaduk Jembatan Pulau Balang, yang kalau nggak salah nilai kontraknya itu sebesar 2,198 triliun ya. Nah, kira-kira Pak dari Waskita sendiri ke depannya Waskita seberapa optimis bisa mendapatkan proyek yang lebih besar ke depannya, atau bahkan dari nilai nilai IKN yang sebesar 300 triliun kurang lebihnya, kira-kira porsi untuk Waskita PD-nya kira-kira seberapa besar Pak? Gitu Pak, untuk dari Waskita sendiri. Jadi dari beberapa proyek yang sudah ditenderkan, Waskita ada 2-3 paket kalau nggak salah ya. Jadi termasuk yang tadi yang besar, kami ber-JO per KSO di proyek itu dengan Waskita sebagai leader atau sebagai mayoritas. Ya kami kalau proyek itu 300 triliun itu kalau sekali dikeluarkan dananya, ya harapan kami ya mungkin ya 10% lah, 5-10% lah buat Waskita itu ya, sehingga ini akan membantu peningkatan produk di Waskita dan juga kontrak barunya. Mungkin izin menambahkan Pak, kira-kira 30%, 30 triliun ya untuk proyek. Izin menambahkan Pak. Jadi kita tahu bahwa anggaran infrastruktur untuk IKN itu sampai dengan 2024 itu kan 44 triliun ya Mas Alvin. Yang mana kita rencananya memang akan mengikuti semua tender tersebut. Dengan tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa winning rate kami di 28%. Kami ya cukup optimis bahwa untuk market share sendiri pada tiap tahunnya kami menargetkan sekitar 10-20% market share dari IKN. Kira-kira seperti itu untuk bayangannya ya Mas Alvin. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya. Jadi mungkin tadi dengan penjelasan tambahan winning rate sebesar 28,9% ya kalau nggak salah. Jadi mungkin Waskita bisa dikatakan cukup pede lah dalam menyongsong proyek IKN ini turut menyukseskan program IKN. Nah, oke, mungkin next kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada dari Bapak Alberto Renaldo. Mungkin kita agak shifting sebentar dari IKN. Nah, selamat malam. Kapan divestasi 5 jalan tol yang dimiliki USKT dan sampai mana progres divestasi dan siapa kira-kira pembelinya? Terima kasih. Mungkin bisa dibantu jawab. Ya, Vin, silakan Vin.
Baik, Mas Alberto, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang 5 jalan tol itu, kami menargetkan akan kami lakukan strategic partnership sampai dengan 2025. Untuk progresnya memang saat ini belum mulai karena kami masih fokus untuk menyelesaikan target satu jalan tol yang ditargetkan selesai tahun ini. Tapi untuk yang lain itu, kami juga pasti tentunya paralel, kami menawarkan juga investor-investor lokal maupun foreign. Jadi untuk siapa pembelinya kami tidak membatasi karena kami juga berdasarkan letter of intent yang kami dapatkan dari investor, tapi kami juga secara aktif melakukan roadshow ke investor lokal dan asing juga untuk menawarkan jalan tol tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak Alvina. Oke, next kita mungkin ke pertanyaan berikutnya, yaitu kita balik lagi ke IKN, shifting lagi. Nah, ini pertanyaannya adalah seberapa besar peran kita berkaitan dengan proyek IKN melihat peluang pembangunan di Indonesia ini juga gimana ke depannya, apakah masih banyak potensi pembangunan dalam proyek besar di Indo sehingga bisa memberikan sentimen kinerja positif buat emiten konstruksi berikutnya, mengingat kan sekarang sudah pandemi udah mulai berakhir dan safety menjadi endemi. Kira-kira ke depannya di tahun 2023 ke depannya kira-kira key driven untuk was kita sendiri apa gitu, demikian. Saya jawab dulu ya, nanti kalau ini ditambahkan. Jadi infrastruktur Indonesia ini ya mungkin kalau negara yang dekat tadi ya, tetangga kita, baik itu Singapura, Malaysia ataupun Thailand, sebetulnya masih ketinggalan. Ya. Nah, ini yang menjadikan potensi proyek-proyek infrastruktur ke depan masih sangat besar. Nah, tinggal bagaimana pemerintah yang baru nantinya, gitu kan, kita tahu bahwa nanti 2024 akan ada rezim baru, pemerintah yang baru. Kalau konsen terhadap infrastruktur, maka potensi itu akan membantu perusahaan-perusahaan jasa konstruksi ini. Ya, kita lihat sebagai contoh bahwa yang pertama adalah IKN. Jadi dana yang anggaran yang 300 triliun itu kan tidak diserap dalam waktu 2-3 tahun. Ya, dalam 2 tahun depan ini pemerintah mengalokasikan kalau nggak salah udah 60 triliun. Ya, masih ada, kalau total itu masih ada 240 triliun lagi. Dan IKN ini kan tidak bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Mungkin perlu waktu 20-25 tahun untuk pembangunannya. Jadi masih besar potensi di sana. Kemudian Indonesia sendiri, jalan tol yang baru terkonek dari ujung ke ujung baru di Pulau Jawa. Ya, itu pun juga masih belum selesai di ujung Jawa Timur. Ya, kemudian Sumatera, pemerintah punya target dari ujung Aceh sampai Bakauheni. Ya, dan ini baru ya mungkin 1/4 lah yang baru dikerjakan. Nah, jadi masih perlu termasuk juga sayap-sayapnya di Sumatera. Mungkin bisa 10 tahun, 15 tahun lagi tol Sumatera selesai. Nah, kalau ibu kota pindah ke Kalimantan, nah, pasti Kalimantan akan menjadi pertumbuhan ekonomi baru di sana. Nah, ini pasti kan membutuhkan sarana, bukan hanya jalan, tapi juga sarana yang infrastruktur yang lainnya, gitu kan. Apalagi pemerintah juga mau mengembangkan kawasan di Kalimantan Utara. Nah, ya. Kemudian selain Kalimantan, artinya potensi untuk itu masih besar. Sulawesi, ya, jaringan jalan juga masih terbatas, gitu. Ya, ya. Kemudian ya Papua, Maluku dan seterusnya. Jadi potensi infrastruktur mungkin sampai 30-40 tahun ke depan masih sangat-sangat besar. Kalau kita mau membandingkan antara Indonesia dengan ya Thailand, Malaysia, gitu kan, yang memang sarananya sudah bagus, ya. Apalagi kalau kita nanti berkaca pada negara-negara Eropa dengan jaringan jalan, kereta api, ya kan, terus kemudian listrik, pengolahan air bersih, air limbah dan sebagainya, gitu Mas. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Tadi kurang lebihnya untuk di Indonesia sendiri prospek dari emiten konstruksi, mengingat proses pembangunan yang ada di Indonesia itu masih cukup tertinggal dalam artian dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi prospek kedepannya masih sangat berprospek. Mengingat tadi ada di Pulau Kalimantan yang juga kalau misalkan Indonesia pindah ibu kotanya jadi ke Kalimantan mungkin akan terdapat
pembangunan infrastruktur yang baru, sehingga bisa membuka peluang bagi waskita untuk ikut andil dalam membangun di Indonesia itu. Nah, tadi masih ada sedikit hubungannya Pak dengan prospek di Indonesia masih cukup besar. Nah, sekarang pertanyaannya sehubungan dengan masuknya kontraktor yang besar dari luar negeri, khususnya China, bagaimana antisipasi waskita untuk persaingan tersebut? Terima kasih. Mengingatkan tadi untuk prospek konstruksi di Indonesia masih cukup menarik. Nah, sekarang bagaimana cara waskita untuk menanggulangi ancaman dari persaingan dari China, kontraktor dari China, gitu Pak? Ya, Mas, gini, jadi pemerintah dalam hal ini PUPR itu memberikan persyaratan khusus terhadap perusahaan-perusahaan asing, ya, kecuali proyek-proyek investasi. Ini yang diharapkan perusahaan-perusahaan jasa konstruksi asing datang ke Indonesia sekaligus dengan membawa finance, gitu ya, sehingga mereka bisa berinvestasi sekaligus mengerjakan. Nah, bagaimana siasat waskita menghadapi hal itu? Yang pertama adalah ya melakukan kerjasama berpartner, gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan asing tersebut. Nah, untuk bisa berpartner ini kan tentunya mereka harus tahu siapa waskita, bagaimana waskita, kinerjanya seperti apa, kemampuannya seberapa besar. Nah, ini yang kami tunjukkan. Ya. Yang pertama adalah dalam bentuk pengalaman waskita di luar negeri. Jadi proyek-proyek di luar negeri tidak hanya sekedar kita kami mencari pekerjaan dan kemudian mencari laba, tapi sekaligus sebagai etalase waskita, bahwa waskita mempunyai kemampuan di proyek-proyek internasional ya, dengan standar internasional, ya, dan kemudian kualitasnya juga bisa diterima oleh owner. Ya, artinya waskita sudah bisa berkompetisi di tingkat internasional. Nah, dengan begitu, pada saat mereka datang masuk ke Indonesia, mereka akan mencari tahu siapa partnernya. Nah, tentunya dengan etalase waskita di luar, mereka akan datang dan kami harapkan bisa memilih waskita sebagai partnernya untuk melaksanakan pekerjaan ini di Indonesia. Nah, kalau dalam hal kompetisi, ya pasti tuan rumah akan lebih tahu lah situasi dan kondisi Indonesia dan bagaimana kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing dari luar negeri itu. Gitu, Mas. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Tadi kurang lebih waskita bisa saya simpulkan sangat percaya diri dengan adanya kinerja dan portofolio yang sekarang sudah mendunia di Arab Saudi, Sudan, dan Timor Leste. Dan kedepannya waskita juga malah menjadi istilahnya menjadi tuan rumah dan nantinya kedepannya bakal membangun kerjasama dengan kompetitor tersebut malahan ya Pak ya, kurang lebihnya. Oke, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya, dan selanjutnya kita coba beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Rizky mungkin bisa kita bantu jawab. Nah, selain proyek yang sudah disebutkan di IKN, adakah rencana dari Waskita Group untuk melakukan investasi infrastruktur di IKN? Yang kita tahu anak perusahaan Waskita banyak bergerak di investasi infrastruktur. Seperti itu, Pak. Ya, jadi kami kan mempunyai anak yang investasi ya, selain Waskita Toll Road, ada Waskita Infrastruktur, dan kemudian ada Waskita Realty. Nah, IKN ini kan panjang ya. Jadi Waskita Realty tentunya mereka akan melibatkan diri dalam pengadaan perumahan, ya, termasuk baik vertikal maupun horizontal. Nah, ini kan kami juga melakukan persiapan atau mencari partner yang bisa membawa dana dari luar. Karena kalau nggak salah anggaran APBN itu hanya menyediakan 15-20% ya. Nah, sisanya ini dana swasta. Gitu. Nah, ini yang kami juga kejar supaya itu tadi partner asing, perusahaan asing jasa konstruksi yang datang ke Indonesia dengan membawa finance, ini yang kami dekatin untuk bisa bekerja sama mengembangkan proyek-proyek yang ditetapkan oleh pemerintah di IKN. Ya. Nah, ini untuk fasilitas-fasilitas umum yang bisa dikelola oleh swasta kan akan diberikan kepada swasta, ya, karena anggaran APBN yang terbatas. Nah, ini yang kami kejar juga. Ya. Gitu.
Oke Pak, baik Pak, siap Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Selanjutnya kita akan coba beralih ke pertanyaan berikutnya. Nah tadi kita udah cukup lengkap Pak membahas mengenai kinerja waskita dan juga target waskita untuk mencapai profit ke depannya, dan juga kita juga udah bahas banyak mengenai IKN dan prospeknya. Nah sekarang kita akan coba untuk bahas mengenai aksi korporasi yang dilakukan waskita Pak. Nah, tadi kurang lebih saya sudah baca Pak untuk di Waskita sendiri sekarang mengadakan aksi korporasi kurang lebihnya akan red issue Pak dengan dana kurang lebihnya 3,9 triliun rupiah. Di antaranya 30 dari PMN dan 900 miliar berasal dari dana red issue atau dari masyarakat. Nah, ada berita Pak yang tersebar di kalangan investor bahwa untuk dana exercise-nya itu kurang lebih sekitar 100 rupiah per lembarnya. Nah, dari waskita sendiri tanggapannya bagaimana Pak? Atau apakah belum belum rilis sebenarnya untuk harga exercise dari red issue tersebut? Terima kasih Pak. Iya, jadi waskita kan ada penyertaan modal negara tahun ini sebesar 3 triliun. Dengan komposisi yang ada, kami pemerintah ingin mempertahankan itu, ya, dan ya berupaya maksimal juga kalau ada partner strategik yang ingin mengambil porsi pemerintah. Nah, ini kami harapkan itu karena pemerintah juga ingin memberikan kepada masyarakat untuk memiliki saham waskita lebih banyak dari porsi yang ada sekarang. Ya, jadi mengenai harga memang belum ditetapkan oleh pemegang saham, ya. Tapi ini dalam proses dan segera setelah terbit peraturan pemerintah ini akan prosesnya akan dilaksanakan. Gitu. Ya, jadi itu gambarannya tentang red issue yang kami rencanakan ya triwulan 4 ini bisa terlaksana. Mungkin ada tambahan, Vin? Iya, untuk izin untuk sedikit memberikan informasi bahwa yang tentunya harga dari red issue juga pasti kami akan consider benar-benar azas fairness. Kita juga konsultasi juga dengan joint lead arranger kami juga konsultasi dengan Jamdatun dan juga dengan kantor hukum dan juga dengan KJPP. Jadi kami pasti kami jamin bahwa harga yang akan kami tetapkan nanti untuk red issue yang nantinya akan ditetapkan oleh Menteri BUMN, kami targetkan di bulan November, itu nanti akan seadil-adilnya dan juga sebagus-bagusnya untuk existing investor dan juga investor-investor baru nanti. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi belum tadi menjawab pertanyaan yang udah ada di kita ya di kalangan investor mengenai harga red issue yang rumornya adalah 100 rupiah, berarti itu hanya sekedar rumor dan bisa kita bilang adalah hoax dan belum ada statement yang secara khusus dari waskita mengenai berapa sih harga red issue-nya. Betul. Oke. Baik. Oke Pak, mungkin kita lanjut aja ke next pertanyaan. Mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir Pak untuk kita malam hari ini. Dan kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, mungkin nanti bisa untuk langsung aja tulis di DM Republik Investor ataupun bisa langsung aja ketik di sini. Nanti kalau misalkan ada waktu, mungkin kita bisa untuk follow up ke tim waskita. Nah, oke. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Pak Aji Cakti. Nah, bagaimana kesiapan waskita dalam mewujudkan teknologi infrastruktur super canggih yang perlu dibangun di IKN seperti teknologi immersed tunnel dan teknologi electric charging lane yang mendukung kendaraan listrik. Demikian Pak. Ya, jadi IKN itu kan diciptakan menjadi green city ya. Nah, ini UPR juga menetapkan bahwa dalam pelaksanaan konstruksi ini maksimal mungkin semuanya dengan pola green, ya, baik itu menggunakan energinya demikian juga gitu ya. Jadi kami sudah menyiapkan ya termasuk kendaraan operasional ya, ini kami harapkan nanti kendaraan operasional ini juga menggunakan tenaga listrik ya, sehingga tidak menggunakan bahan bakar lagi. Kemudian juga dalam pengelolaan limbah ya,
Di sana juga nanti dibuatkan dormitory untuk para pekerja. Jadi satu kawasan hanya khusus untuk pekerja. Ya. Kemudian mereka ditransport dengan menggunakan kendaraan transport untuk ke masing-masing lokasinya. Ya. Kemudian dalam pengelolaan proyek pun juga limbah-limbah seperti limbah beton ini diharap solar juga ini dikelola dengan baik. Nah, peralatan memang mayoritas masih menggunakan bahan bakar solar, tapi ini nanti diupayakan dimanage dengan baik sehingga suasana di sana ini memang mulai dari starting konstruksinya sampai nanti menjadi kota, jadi ibu kota, ini memang diharapkan semuanya dikelola dengan green, gitu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah ini mungkin sekali lagi Pak, pertanyaan terakhir, ada satu pertanyaan tambahan mungkin dari saya pribadi untuk kinerja waskita ke depannya Pak. Nah nanti kan ini kuartal tahun 2022 kan kita udah berjalan Pak, udah mulai 3 kuartal menuju hampir menuju ketiga full ya Pak untuk kuartal dalam tahun 2022. Nah mungkin kalau misalkan kita berbicara mengenai evaluasi ya Pak ya, kita akan mempertimbangkan tahun 2022 kuartal 4 dan juga tahun 2023 kuartal 1 sampai dengan 3 ya Pak. Nah mungkin kedepannya nih Pak dari segi waskita sendiri, mungkin apakah ada capaian target kontrak di tahun 2023 itu seberapa besar dan kira-kira dapatnya dari mana aja Pak? Mungkin bisa Bang jawab Pak. Ya, tahun ini kami mentargetkan hampir 30 triliun. Nah, tahun depan ya kami harapkan bisa tumbuh antara 5-10% ya, karena mengikuti juga pertumbuhan yang ada itu. Nah, ini yang kami targetkan tahun depan. Nah, kemudian proyek-proyek apa aja menjadi sasaran ya, tentunya yang pertama adalah proyek-proyek APBN pemerintah dan juga BUMN ya. Nah, kalau APBN itu tadi IKN kan dana pemerintah kan menyediakan antara 15-20%. Nah, ini yang dana swasta ya kan. Nah, dengan pola KPBU ya, dengan pola konsesi, ini kami harapkan, kami sekarang juga mencari nih partner asing yang mereka siap dengan financing untuk bisa masuk ke sana. Nah, ini adalah sasaran utama di tahun depan. Kemudian yang kedua, ya proyek-proyek infrastruktur di luar IKN. Ini PUPR juga masih mempunyai program ya untuk mengembangkan baik itu jaringan jalan, kemudian pelabuhan pemerintah dari perhubungan, kemudian kebandaraan. Nah, selain tol Sumatera, tol Sumatera ini kan diharapkan akhir tahun ini atau tahun depan juga dilakukan proses tender untuk kelanjutannya. Nah, kemudian yang ketiga ya di luar negeri. Jadi Timor Leste ini dengan pemerintahan yang baru, mereka concern juga kan sudah cukup lama ini vakum ya di Timor Leste. Nah, ini kelihatannya mulai aktif lagi untuk membangun. Mereka juga akan memperbaiki bandara di ibu kota negara untuk direvitalisasi. Nah, kemudian juga pengelolaan minyak hasil sharingnya di Celah Timur itu, nah, ini mau diaktifkan lagi, dan juga kemudian bendungan-bendungan mereka juga mulai membangun karena juga keterbatasan di musim kemarau air di sana sehingga perlu banyak bendungan. Ini adalah sasaran kami selain yang tadi di Sudan, kemudian di Afrika ini selain Sudan, beberapa negara Afrika juga membutuhkan infrastruktur juga. Nah, ini kami sedang jajaki ke negara-negara Afrika lain dengan skema pembayaran ya, seperti yang terjadi di Sudan Selatan. Kalaupun tidak berupa minyak, berupa hasil tambang yang lain yang dibutuhkan Indonesia, sehingga kondisi ini bisa kita manfaatkan nanti pembayarannya dalam bentuk sarana fisik infrastruktur. Demikian Mas, terima kasih Mas Alvin. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya dari pertanyaan saya pribadi. Jadi cukup memuaskan Pak tadi Pak dengan adanya jawaban yang kira-kira kayak relevan untuk waskita sendiri di tahun 2023. Antara lain adalah proyek APBN, terus dengan adanya Tol Sumatera, dan juga proyek-proyek yang ada di Timor Leste. Dan yang terakhir saya
mengamati ada peluang untuk waskita ke depannya ekspansi di Afrika ke depannya selain di Sudan dengan menggunakan metode pembayaran yang kurang lebih mirip-mirip dengan Sudan, walaupun hasil alamnya mungkin yang dimanfaatkan berbeda. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak untuk penyampaian materi dari Kak Alvina dan juga Bapak Destiawan atas jawaban dari pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, mungkin demikian Pak untuk sesi tanya jawab udah berakhir ya. Mungkin selanjutnya kita beralih ke sesi selanjutnya. Nah, tadi saya lupa di awal mengingatkan kepada teman-teman dan sobat investor semuanya bahwa dari Waskita juga ada reward yang menarik, souvenir yang menarik dari Waskita sejumlah 5 pieces yang mungkin nanti dari tim Republik Investor dan juga dari tim Waskita bisa untuk memilih di antara teman-teman Republik Investor atau teman-teman penonton yang beruntung. Nah, oke, selanjutnya mungkin kira-kira sebelum kita ke closing statement, boleh sekali lagi Mbak kita foto bareng, mungkin di awal tadi mungkin ada sedikit gangguan. Foto bareng mungkin teman-teman yang masih tersedia bisa untuk on cam. Oke, tim RI mungkin dari Kak Anissa mungkin bisa diwakili untuk screenshot Kak. Oke, baiklah. Untuk Bapak dan Ibu semua dipersilahkan untuk menyalakan kameranya ya. Kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Di sini ada 8 slide, dimulai dari slide pertama. Oke, 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Slide keempat. Slide 5. Slide 6. Slide 7. Dan slide terakhir. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah menyalakan kameranya. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa atas bantuannya. Oke Pak, baik Pak, sebelum kita ke sesi penutupan, mungkin dari Kak Alvina dan juga dari Pak Destiawan, mungkin ada sepatah dua kata terakhir untuk Sobat Republik Investor semuanya yang tadi sempat mencapai pesertanya 200 lebih, dan sekarang 187, mungkin ada pesan-pesan nih untuk kita semua dari pihak manajemen Waskita. Oke, baik. Pak. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kerjasamanya dengan Republik Investor, khususnya Mas Alvin. Kemudian yang kedua, pada teman-teman investor yang pada malam hari ini hadir, dan terima kasih juga cukup banyak. Berarti atensi terhadap Waskita cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, kami sebagai manajemen Waskita Karya mempunyai komitmen yang tinggi untuk penyehatan kembali Waskita dengan program 8 stream yang sudah berjalan. Nah, ini kami pegang teguh supaya Waskita di tahun 2025 selesai menjalani restrukturisasi. Ya, kami berharap bisa lebih cepat ya. Ini mudah-mudahan kondisi ekonomi Indonesia semakin membaik dan ini akan membantu juga Waskita untuk menyelesaikan penyehatannya. Ya. Dan kami tentunya sebagai perusahaan BUMN dan juga publik akan berkomitmen juga untuk memberikan yang terbaik pada shareholder. Ya, dan mohon doanya juga Waskita agar segera kembali pulih berkinerja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Alvina mungkin Kak ada closing statement-nya. Ya, mungkin sama seperti yang disampaikan Pak Destiawan, bahwa yang pertama terima kasih Republik Investor udah mau invite Waskita untuk ikut masuk ke programnya Republik Investor. Lalu juga saya berterima kasih kepada para retail investor yang sudah mau hadir di hari Selasa malam ini, yang sudah menyempatkan waktunya. Di sini juga kami minta join tim-tim dari Waskita sendiri, Mas Alvin untuk ikut join, untuk meramaikan acara.
Terus tentunya dari kami tim IR mohon dukungannya ke para investor untuk waskita, apalagi juga kita nanti rencananya mau ada right issue, jadi mohon dukungannya untuk agar existing investor subscribe. Jadi nanti kami dari sisi Kaspun dan juga penguatan dari sisi keuangan pun juga jadi lebih baik, dan diharapkan ke depannya juga dapat memperbaiki posisi operasional dan juga dapat deliver komitmen-komitmen kami kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah, lender, investor, dan juga masyarakat secara umum. Saya kira sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alvina atas closing statement dan juga dari Pak Destiawan sebagai Direktur dari Waskita Karya Persekutuan TBK atas kehadirannya. Mungkin itu aja teman-teman dan Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Ibu sekalian yang webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih terhadap seluruh jajaran Waskita yang sudah bergabung dan juga sudah memeriahkan acara ini, dan juga teman-teman investor semuanya juga sudah ikut bergabung. Mungkin itu saja dari saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan yang baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Sukses selalu untuk Waskita dan untuk kita semua. Semoga selalu bisa untuk membawa kebangkitan untuk Indonesia maju ke depannya. Amin. Terima kasih. Makasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Izin live. Makasih Bapak.